Ikhlas ada 3. Kalau tadi tanda ikhlas, rukun ikhlas ada 3. Yang pertama adalah aslun, dasarnya, akarnya. Yang kedua adalah haqiqatun, hakikatnya. Yang ketiga adalah kamalun, kesempurnaannya. Ikhlas itu akan sempurna dengan dasarnya, hakikatnya, dan juga kesempurnaannya. Apa maknanya? Imam Ghazali memberikan satu ungkapan yang cukup cantik. Aslul ikhlas itu adalah an-niyah as-salihah. Dasar kepada keikhlasan itu niat yang baik. Niat yang baik itu merupakan dasar kepada ikhlas yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan niat yang baik ini dapat mengubah perkara yang ianya tak ada hubungan dengan ibadah, perkara yang harus atau perkara yang mubah boleh menjadi ibadah. Kekuatan niat dapat mengubah perkara adat yang harus, yang mubah menjadi ibadah. Semua daripada niat yang ikhlas. Seseorang yang makan itu hukumnya harus. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan terlalu mubazir dalam makan dan minum. Hukumnya harus. Jadi orang makan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar supaya makanan ini dapat memberikan kekuatan kepada dirinya untuk taat kepada Allah. Maka makannya menjadi ibadah dengan niat tadi. Seseorang bekerja, ada orang bekerja, nah jabatan tinggi, orang bekerja, nah gaji lebih, ada orang bekerja overtime, nah supaya dapat lebih daripada keuntungan. Orang berniaga cari duit. Tapi ada orang yang bekerja di office, ada berniaga minyak wangi umpamanya, atau kitab, atau apa saja jenis perniagaannya, CD umpamanya, niatnya adalah untuk berdakwah kepada Allah SWT. Sebab yang dijual barangan yang membawa ilmu atau dakwah. Orang bekerja ke office, ya saya bekerja agar supaya saya dapat rezeki yang dapat mencegah saya daripada mencari yang haram. Kalau saya tak bekerja, kalau saya tak bekerja bagaimana dapat duit? Kalau tak boleh dapat duit, sementara perlu duit, mungkin perkara buruk yang saya lakukan, mencuri, menipu, atau apa saja. Saya bekerja adalah untuk mencegah diri saya daripada perbuatan yang haram. Saya bekerja agar supaya saya ini terjaga marwahnya dengan tidak meminta-minta kepada orang. Saya bekerja adalah untuk bagi nafkah kepada ahli keluarga saya. So sama-sama bekerja, tapi yang bekerja cari duit, dan yang bekerja yang punya niat tadi seperti tadi. Yang kedua, kerjanya itu ibadah. Yang pertama, dapat apa yang dia niatkan daripada duit yang dia cari. Apakah yang membedakan? Mungkin ke tempat kerjanya sama, barang perniagaannya sama, office-nya sama, mungkin manajernya itu pun berdampingan satu dengan yang lain. Di tempat sama, gajinya pun sama, tapi yang satu ibadah, yang satu tidak. Apa yang membedakan? Niat. Padahal kata baginda Rasulullah SAW ketika seorang pemuda berjalan, kemudian sahabat mengatakan, kalau si pemuda ini yang punya tubuh badan kuat ini digunakan kekuatannya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat pahala syahadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mengatakan kepada Nabi ketika tengok orang berjalan. Karena nampak pemuda dan sihat badannya. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau orang ini keluar daripada rumahnya untuk mencari nafkah keperluan dirinya, bahwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar daripada rumahnya mencari nafkah untuk keperluan ahli keluarganya ataupun family-nya, maka bahwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk membantu mencari nafkah, membantu orang tuanya, bahwa fi sabilillah. Tapi kalau dia keluar bukan untuk yang tadi disebutkan, bahwa fi sabilillah syaitan. Dan as-sahabat yang memahami bahwasanya seseorang itu dengan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk mendapat ganjaran
syahid di jalan Allah atau fisabilillah dengan mengangkat pedang, Nabi membuka minda para sahabat dan umat sepanjang zaman bahwasanya ibadah yang sebenar itu adalah apa yang ada di dalam hati orang itu ketika berbuat ibadah.